Ya, menikah itu 50 tahun hidup bersama gitu ya, nggak bisa turun lagi. Sekali menikah begitu. Wah, nggak boleh turun, Pak. Nggak boleh. Tuker tambah nggak boleh. Menikah lagi? Oh, boleh. Jangan pikir pendeta itu nggak butuh omset. Tapi orang bahagia itu duit sedikit ya ketawa, duit banyak ya ketawa. Loh, Pak, Bapak kan pengusaha. Nggak punya masalah, Pak? Oh, punya. Punya utang? Punya. Kenapa ketawa? Nangis juga nggak lunas. Iya. Kamu kumpul dengan orang-orang belum menikah. Apa lagunya? Memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Itu lagu kalian. Pergilah ke WBI, ibadah mereka. Orang sudah menikah kumpul semuanya. Lagunya apa? Banyak perkara. Iya, salam Bapak Ibu semuanya. Yang sudah menikah angkat tangannya, yang sudah menikah. Wow, yang belum menikah, angkat tangannya yang belum menikah. So, wajah-wajah penuh pengharapan. Yang sudah menikah angkat tangannya penuh penderitaan. Mudah-mudahan enggak ya, bukan penuh penderitaan. Di luar sana tuh yang sudah menikah penuh penderitaan ya. Kalau yang di sini harusnya penuh kebahagiaan. Mestinya begitu, mestinya ya. Kalau enggak, maka kita kumpul hari ini. Nah, saya datang dengan istri saya, boleh berdiri sebentar sayang. Kami ini teman mahasiswa seumur hidup. Jadi dari tahun 82 kita kuliah bareng sampai hari ini saudara kita kuliah bareng. Jadi ngambil macam-macam ilmu. Jadi kami memang keluarga pembelajar. Nah, kita belajar apa hari ini? Kita akan belajar sebentar. Ya. Pernikahan dan materinya ada buku yang dibagikan tapi ada materi tambahan. Saya penulis buku sudah 56 buku sampai per hari ini yang saya tulis. Kayaknya di depan sana ada 20 judul ada gitu ya. Mayoritas tentang keluarga. Instagram saya pun juga saya pakai untuk quote ya. Untuk nanti kita baca quote, nah itu pasti di tiap hari hampir 3-4 jam sekali saya update ya, dan tidak ada saya makan bakso saya upload, nggak ada ya. Saya itu mau Facebook, Instagram, Twitter semuanya buat pelayanan semuanya. Jadi isinya nasihat semuanya, tapi nasihatnya simpel. Nanti kita akan lihat seberapa simpelnya. Nah, ini makalah yang dibagikan. Kita ada yel-yelnya ya. Tadi kalau bilang semangat pagi ya boleh juga, tapi yel-yel saya bukan itu. Sekarang saya punya yel-yel namanya Keluarga Indonesia. Nanti jawabnya bahagia luar biasa, lalu tepuk tangan. Ya, oke, coba dulu ya. Keluarga Indonesia, bahagia luar biasa, tepuk tangan. Nah, nanti yel-yel seperti ini akan dilihat di acara TV namanya program Keluarga Indonesia Bahagia. Baru akan tayang bulan depan. Ya, di live channel Maloko TV, Pijar TV, dan You Channel, Grace TV, Grace TV. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau mau diajak naik kereta kemana? Ya nggak tahu lah kemana. Naik nggak boleh turun lagi. Makan cari sendiri. Tapi sekali naik nggak boleh turun. Tujuannya kemana? Ya nggak tahu. Mau ikut naik nggak? Bapak Ibu sudah naik ya. Namanya kereta pernikahan. Sudah naik, ada yang belum tadi ya kan. Makanya jangan mau dinikahi sama orang yang nggak punya tujuan gitu ya. Kalau yang sudah terlanjur ya sudahlah, baca-baca terlanjur. Menikah sama orang yang nggak ada tujuannya nggak jelas. Itu padahal begitu menikah nggak boleh ganti pasangan, nggak bisa pergi ke mall lalu cari counter. Anda nggak tukar tambah suami gitu ya. Kenapa mau tukar tambah? Ya Pak, gimana? Oh, suami saya itu mukanya Herodes, urapan Firaun, tinggal laku Pontius Pilatus. Kalau begitu gampang, salibkan dia. Nggak bisa tukar tambah, itu kereta pernikahan itu 50 tahun. Kalau ternyata begitu naik kereta digebuki, dimaki-maki, ya itu namanya kereta horor. Ya, menikah itu 50 tahun hidup bersama gitu ya, nggak bisa turun lagi. Sekali menikah begitu. Wah, nggak boleh turun Pak, nggak boleh. Tukar tambah nggak boleh. Menikah lagi? Oh boleh. Ya, kalau saya sekarang punya pelajaran baru yang saya tidak ragu-ragu sama sekali, gitu ya. Bapak Ibu boleh menikah lagi. Itu pelajaran saya. Setelah saya belajar dengan teliti kejadian sampai payu, saya sampai pada kesimpulan boleh menikah lagi. Wah, senang? Wajah senang-senangnya disembunyikan. Takut sama sebelahnya. Ini enggak salah nih Pak Jarod, ini sudah lama enggak muncul pelajarannya sesat. Enggak salah. Yakin sekali saya gitu ya. Boleh menikah lagi. Hanya satu syarat harus dipenuhi. Kalau pasangannya sudah meninggal. Wah, itu dia Pak. Dia enggak mati-mati Pak.
Kalau pasangan sudah meninggal itu masalahnya Pak. Dia itu nggak mati-mati Pak. Nah apa saudara pengen dia mati? Yang mau dia mati angkat tangannya. Sebelahnya siapkan palu. Pulang bubar. Ya jadi boleh menikah lagi itu kalau pasangan sudah mati. Masalahnya dia enggak mati. Ya saya harap masalahnya bukan itu ya. Masalahnya dia hidup. Sama juga. Ya. Ya banyak orang pengen menikah lagi nggak bisa ya kecuali pasangannya meninggal. Nah menikah itu bahagia atau sengsara gitu kan? Pak Jarod masih baik banget ya punya istri baik. Enggak. Kalau kami nggak belajar tema pernikahan, kami nggak belajar firman Tuhan, mungkin kami bercerai 27 tahun yang lalu. Jadi bahagia apa tidak itu tergantung kita mau hidup benar apa tidak gitu ya. Karena dari penelitian dilaporkan bahwa kalau 100 orang bercerai, maka 100 orang menikah, maka di Amerika 40% bercerai. Yang 40% ini menikah lagi, maka 70% bercerai. Berarti ganti pasangan bukan solusi. Ternyata pernikahan kedua pun lebih banyak lagi yang tidak bahagianya. Nah, maka solusinya adalah bukan mengharapkan dia mati, karena dia nggak mati-mati. Solusinya bukan ganti pasangan, karena masalah yang sama akan terjadi lagi. Solusinya adalah bagaimana kita belajar, kita menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Zaman sekarang zaman digital, ya kan, jelo taksi ada, nggak ada, toko rame, tiba-tiba sepi, tapi itu juga melanda pernikahan. Apa dampak digital pada pernikahan? Wah, ini dia dampaknya. Ya, Bapak-bapak, mana yang lebih menarik, Pak? Bawa tiap hari, pencet tiap hari, elos-elos tiap hari. Ya, lebih menarik yang di belakang apa yang di depan? Nggak berani menjawab. Coba vulgasul businessman ya, ibunya nggak ada, mereka jawab semuanya ya. Sekarang istrinya ada, mau jawab gimana Pak Jarod ya. Oke, Bapak kalau gadgetnya ketinggalan, HP-nya ketinggalan, apa yang terjadi Pak? Nyawa hilang separuh. Pertemuan di situ, appointment di situ, mau jawab apa di situ, saham di situ, CCTV di situ. Waduh, kalau HP ketinggalan nyawa hilang separuh. Coba istri ketinggalan, enggak masalah. Bapak pergi istri ketinggalan, nggak beri bawa, merdeka ya kan. Kan bapak-bapak sering ditanyain kalau gak ada ibu ya kan, Pak ada pantangan makan, selama istri nggak ada bebas Pak Jarod. Penjajah nggak ada. Nah, itu ada kehidupan seperti itu ya, nggak di sini ya. Oke. Ada fenomena yang lain lagi ya. Fenomena hari ini adalah wanita itu pinter gitu kan, punya pekerjaan. Ketika katakanlah salesman terbaik untuk asuransi dikumpulkan, MLM terbaik, sales property, agent property terbaik Indonesia dikumpulkan, 1000 orang terbaik dikumpulkan gitu ya, bisa 80% loh wanita. 80% loh wanita. Lowongan pekerjaan sekarang ini 70% untuk wanita lebih banyak tersedia daripada laki-laki. Jadi itu membuat sekarang ini dari 1 tahun di Indonesia 320.000 perceraian, tahun lalu cuma 280.000, maka 70% 5 tahun terakhir ini yang menggugat cerai itu wanita. Zaman bapak saya dulu, bapak marah sama ibu, laki-laki marah sama istrinya, awas kamu tak ceraiin, oh minta maaf dia. Sekarang wanita diancam untuk diceraikan supaya minta maaf, bukan minta maaf, cari lawyer. Lebih berani bercerai. Ini fenomena sekarang ini gitu ya, wanita dominan, perceraian oleh wanita dan seterusnya. Nah, apa sih pernikahan itu? Tadi doanya MC, berikan saya kata-kata sederhana, sederhanain banget. Yang enggak teologis ya kan? Apa arti pernikahan? Oke, untuk mengerti arti pernikahan itu jawab dulu yang belum menikah tadi angkat tangan, yang belum menikah angkat tangan. Yang belum nikah angkat tangan dulu. Kalian tuh mau nikah apa tidak? Sampai sekarang belum nikah, hah? Yang belum nikah, mau nikah usia berapa kalian? Kalau menikah usia 30, kamu mati mungkin umur 80. Kalau kamu menikah usia 25, kamu mati umur 75. Kalau menikah usia 20, matinya umur 70. Makin cepat menikah, makin cepat mati. Enggak percaya kamu, enggak percaya. Lihat wajah-wajah mereka yang sudah menikah. Makin lama usia pernikahannya, makin banyak garis penderitaannya. Menikah itu enggak sebahagia yang kamu bayangkan. Kamu kumpul dengan orang-orang belum menikah, apa lagunya? Memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Itu lagu kalian. Pergilah ke WBI.
ibadah mereka. Orang sudah menikah kumpul semuanya. Lagunya apa? Banyak perkara. Itu lagu mereka. Orang menikah kumpul lagunya banyak perkara. Itu menikah 3 tahun, 5 tahun. 10 tahun dia sanggup. Yesus sanggup. Tapi saya nggak sanggup. 15 tahun menikah. Saat tiada jalan. Kenapa nggak ada jalan? Nunggu dia mati nggak mati-mati. Karena nggak mati-mati, tahun ke-20 lagunya udah mengerikan. Aku berserah, kamu terserah. Terserah kamu dah. Ketika saya ngambil magister pendidikan, magister saya, judul penelitiannya adalah pengaruh gadget pada 7 perilaku dan 4 kemampuan. Itu jadi buku namanya Ayah Ibu Baik. Tapi doktoral saya penelitiannya adalah pengaruh pola ekonomi, perilaku agresi, dan pendidikan pada kebahagiaan pernikahan. Bulan madu, kebahagiaan tertinggi. Tahun pertama masih tinggi. Tahun kedua, agresi mulai naik, tapi kebahagiaan masih lumayan. Tahun kedua sampai tahun kelima, agresi cukup sering. Agresi fisik, verbal, tapi terutama verbal, mereka banyak bertengkar. Singkat cerita, menikah 15-20 tahun, agresi turun, tapi bahagia nggak naik. Jadi setelah menikah 15-20 tahun, orang itu nggak bertengkar lagi. Tapi kebahagiaan nggak naik. Kan aneh. Teorinya kan kalau agresi naik, bahagia turun. Agresi turun, bahagia naik. Tahun 15-20, agresi turun, bahagia nggak naik. Jadi kenapa nggak bertengkar lagi? Tapi kenapa nggak bahagia? Nggak bertengkar lagi karena memang sudah nggak saling berbicara. Itu udah nggak saling bicara, makanya udah aku terserah, kamu terserah. Orang udah nikah 15 tahun itu kalau minggu pagi, Sabtu malam ngomong sama pasangannya. Kamu kebetulan pagi apa siang? Pagi, ya udah saya siang. Makanya nggak berantem ya kan, gerejanya masing-masing, jamnya masing-masing. Dulu kan ke gereja bareng kan, berantem. Lewat sini, lewat situ, sana macet, situ juga macet, berantem gitu kan. 15 tahun nggak berantem lagi, jalan sendiri-sendiri. Tahun pertama menikah gitu kan, weh pencet odol dari bawah sayang, biar rapi gitu. Wah pasangannya, mau pencet ke tengah ya metu loh padha wae. Udah berantem terus, ya kan. 15 tahun menikah tidak berantem. Kenapa? Odolnya masing-masing. Kamar mandi masing-masing, gereja masing-masing, rekening masing-masing, udah gak saling gak berantem lagi. Ya, ikut ibunya 3 bulan ikut anak pertama ngomong cucu, 5 bulan lagi ikut anak kedua ngomong cucu. Waduh, bapaknya di rumah kesepian. Ya nggak berantem lah, beda rumah. Repotnya kalau kesepian terus hari-hari kesibukan dengan pembantunya. Wah, repot itu udah. Apa sih pernikahan itu? Kalau menikah usia 25, mati 75, rata-rata aja lah gitu ya. Maka pernikahan itu artinya adalah hidup bersama jangka panjang. Udah itu aja artinya gampang, ya kan? Ini pacaran tahun 87 nih, ini saya menikah tahun 90 nih. Nah ini nanti saya nih tahun 2082 nih saya nih, ya kan. Ini pasangan istimewa ini, ya kan. Itu tahun itu nanti umur saya 119, ya kan. Saya mati tahun depannya lagi umur 120 kayak Musa, gitu ya. Itu keinginan saya pengen umur panjang. Kenapa pengen umur panjang? Karena saya menikah dan saya bahagia. Celah. Saya ini orang bahagia loh, lihat wajah saya, enggak ada tanda-tanda penderitaan. Cari pendeta sepanjang tahun ini, ada nggak ya ketawanya ngakak kayak begini? Saya itu ketemu pendeta ya pada stres, ketemu pengusaha ya pada stres. Lah pendeta kok stres? Kan pengusaha stres, kolektor turun. Ya, jangan pikir pendeta itu nggak butuh omset. Tapi orang bahagia itu duit sedikit ya ketawa, duit banyak ya ketawa. Loh Pak, Bapak kan pengusaha, nggak punya masalah Pak? Oh punya. Punya utang? Punya. Kenapa ketawa? Nangis juga nggak lunas. Kalau nangis lunas nih, waduh saya mau nangis lunas, utang lagi, nangis lunas, utang lagi gitu ya. Tapi ini orang bahagia gitu, makanya pengen umur panjang. Kalau orang nggak bahagia tuh nggak pengen umur panjang. Mau saya ketemu ibu-ibu nggak bahagia tuh Pak Jarod, nggak kuat Pak, lebih baik saya mati Pak. Itu nanti saya 3 tahun lagi khotbah di gereja itu ketemu, ya masih hidup. Pengen mati nggak mati-mati, itu namanya orang susah. Kalau pengen umur panjang, tahu-tahu mati nggak masalah gitu kan. Umur kan di tangan Tuhan, tapi bahagia di tangan kita. Nah, apa sih rahasianya tentang kehidupan pernikahan? Ya udah saya ambil yang paling khusus pernikahan aja dah. Nanti ada waktu baru poin lain sampai waktunya habis gitu ya. Karena kalau semuanya 18 poin, maka kita ambil mungkin 3-4 poin.
2 poin sebelum makan, 2 poin setelah makan. Sebelum makan pun nanti mungkin saya kasih waktu 15 menit buat tanya jawab. Waktu tanya jawab istri saya menjawab. Ya, saya bantu dikit gitu ya. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang pernikahan. Rahasia pernikahan itu apa sih? Ayatnya boleh dibaca sendiri selama saya berbicara. Ini ayat mengenai Isa. Kita tahu Isa itu hidup di mana Alkitab belum ditulis. Karena kitab paling depan namanya Kejadian ditulis berapa ratus tahun kemudian setelah dia mati yang nulis namanya Musa. Kalau dia menikah lagi, kalau Isa itu mau poligami menikah lagi kayak bapaknya, kayak anaknya, kayak pamannya, kayak tetangganya, nggak ada pendeta yang tegur, nggak ada imam Lewi yang tegur. Lewi itu adalah cucu dari cucunya dia. Suku Lewi belum ada, Taurat belum ada. Jadi kalau Isa itu menikah lagi, siapa yang tegur? Kagak ada, bapaknya Abraham juga menikah lagi. Abraham punya istri Sarah, Hagar, Ketura, lalu kudetnya ada 5 lagi. Udah 8 dia istrinya. Tapi Isa itu monogami pada zaman poligami. Kenapa dia monogami? Mungkin ini salah, yang paling nggak ada ayatnya. Saya nggak mau bercerita, berteori yang nggak ada ayatnya gitu kan. Tafsir, sejarah, apalagi nggak ada ayatnya. Alkitab menceritakan, pasti ada gunanya diceritakan. Kenapa Isa nggak pengen menikah lagi? Karena Abimelekh menjenguk tendanya Iska. Dilihat mereka berdua bercumbu-cumbuan. Apa itu bercumbu-cumbuan? Ya Iska mencumbui Ribkah, Ribkah mencumbui Iska. Kalau Abimelekh menjenguk tendela saudara, laporannya gimana? Kira-kira aja, maka dilihatnya bapak mencumbui ibu, tetapi ibu diam saja. Wah, saya nggak kaget tuh kalau 5 tahun lagi saya dengar bapak kawin lagi itu. Jadi kenapa paling nggak Iska tuh nggak pengen menikah lagi? Seksinya menggairahkan. Bicara hubungan suami istri, menurut saya langsung to the point aja. Hubungan suami istri itu yang paling khasnya apa? Ya hubungan suami istri. Saya ketemu pendeta, jemaatnya banyak ribuan. Lalu seminar di situ, saya tanya pendetanya, Pak Pendeta, Bu, saya ngomong bla-blaan ya. Kapan Bu terakhir bercinta sama istri? Bu, Pak, kapan terakhir bercinta sama istri? Bu, kapan terakhir bercinta sama Bapak? Maksudnya bercinta, ya hubungan daging, hubungan seks gitu. Itu pendetanya cengar-cengir gitu. Nggak jawab-jawab gitu ya. Akhirnya saya tanya, loh Bu, kok ketawa itu gimana? Kapan terakhirnya? Bu, minggu lalu, hari lalu, bulan lalu, tahun lalu gitu. Wih, kalau 2-3 tahun sih ada katanya. Wih, saya kaget loh, kalau suami istri nggak hubungan suami istri itu ya udah bukan suami istri lagi dong gitu ya. Saudara anak mau dicebokin, ibu sibuk, panggil pembantu boleh nggak? Boleh. Anak mau bikin PR, ibu sibuk, panggil tuku guru les bisa? Boleh. Suami ngajak bercinta, panggil pembantu boleh? Itu hubungan yang tak terwakilkan saudara. Jadi saudara harusnya masih melakukan. Tapi saya udah umur Pak, udah 70 Pak. Enggak apa-apa, laki-laki itu selama hayat masih dikandung badan. Ya mungkin nanti kita belajar kalau untuk seks umur 60 tahun gimana, 70 tahun ke atas gimana gitu. Ya boleh diperbanyak untuk hubungan biologis non seksual. Ngobrol, rangkulan, tidur, gandengan kaki gitu. Cium bibir, klamut, tidur. Udah, nggak pakai hubungan suami istri, tapi itu masih mesra gitu. Ya namanya udah umur 70 gitu kan. Tapi jangan sampai suami istri kayak kakak adik loh. Ya boleh sih kayak kakak adik, kayak teman, kayak saudara. Tapi suami istri ya suami istri, kalau nggak bukan suami istri. Jadi ada orang nggak menikah lagi, ayatnya itu ada loh bahwa mereka itu bercumbu-cumbuan ya. Oke, maka ibu mau suami setia? Nggak mau, diam aja, bingung. Nggak tahu ini jebakan soalnya nih. Jadi ibu kalau mau suaminya kayak Iska nggak nikah lagi, maka ibu perlu bercumbu-cumbuan dengan bapak, gitu ya. Nah maka sekarang kita akan ajarkan the secret, rahasia mengenai kehidupan pernikahan. Ya udah kehidupan pernikahan itu ya menurut saya ini cukup utama. Ya selain komunikasi, saling menerima, saling mendoakan, udah pendeta lain udah banyak khotbahin hal itu di gereja hari Minggu. Tapi kalau bicara bercumbu-cumbuan, nah sekarang kan kan Minggu gak khotbah tema begini Minggu ya kan. Protes nanti ada yang diaken atau yang tua-tua gitu. Kalau sekarang gak boleh protes, orang bisa dipanggil ke sini. Ya. Tapi hubungan suami istri itu ya ini loh, ya uniknya hubungan suami istri apa coba? Doa bersama sama pendeta bisa doa bersama. Pelayanan bersama sama tim pelayan. Didik anak, guru ikut didik anak. Hubungan suami istri itu ya ini yang paling utama. Atau paling khasnya. Sama kongsi kita percaya cari duit bareng-bareng, kan gak hubungan suami istri. Hubungan percaya, hubungan dagang. Ya, hubungan suami istri ya, hubungan suami istri. Oke. Lalu sekarang gimana caranya supaya kita itu
bisa bercumbu-cumbuan. Bukan Iskak mencumbui Ribkah, Ribkah diam saja gitu ya. Maka supaya bercumbu-cumbuan ada Alkitab mengenai satu daging atau mengenai seks. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu tapi nggak merasa malu. Tuhan merancang hubungan suami istri itu harus dalam rangka telanjang tapi nggak malu. Ya kalau nggak telanjang kan nggak bisa, gimana masukinnya pakai celana gitu kan. Harus telanjang, tapi telanjang nggak malu. Apa artinya telanjang nggak malu? Di sini Bapak Ibu telanjang malu nggak kalau berduaan? Mandi bareng, keramas bareng. Kalau hubungan suami istri pakai lampu sorot apa digelapin? Pasang CCTV. HP rekam. Ya itu mah jangan ya kan, paling enggak remang-remang boleh tapi enggak malu gitu loh ya. Kalau malu berarti enggak akrab gitu ya, tapi jangan pakai lampu sorot ya, lampunya diterangin, di luar digelapin, orang nonton semuanya nanti. Dibalik luar yang diterangin, dalam yang digelapin ya, jadi cahayanya dikit-dikit aja gitu, tapi enggak boleh malu ya kan. Masuk istri malu sama suaminya gitu ya, jadi buka dikit aja deh, buka dikit. Ada loh saudara begitu tuh, ada loh saudara. Aduh, ini gimana nih suami istri apa bukan sih gitu loh. Ini Alkitab loh ini saudara, ini kita gak ngomong buku porno nih, Alkitab. Alkitab tuh berkata begini, mereka telanjang saudara ya, telanjang itu ya buka semuanya lah. Kalau enggak bukan telanjang namanya ya kan. Alkitab ini yang ngajarin, mereka tuh telanjang tapi tidak malu. Nah ini bukan titik tapi nih ya, koma nih. Kalau koma itu ada maksudnya, telanjang gak malu itu artinya akrab. Kalau malu berarti nggak akrab. Artinya ayat di atasnya kan satu daging. Satu daging itu harus dalam suasana akrab. Karena memang seks itu adalah bagian dari relasi. Maka yang harus dipelajari relasinya sebenarnya. Bukan soal gaya, posisi, frekuensi, berapa lama. Pak mau nanya Pak gimana Pak caranya dari 3 menit menjadi 30 menit. Oke ada, di buku ada, baca aja nanti. Nanti tolong dibaca, itu ada tuh. Halaman berapa Pak? Wah pengen. Pokoknya buku yang dibagiin nanti ada kayak gitu pun diajari gitu. Gimana dari 3 menit jadi 30 menit begitu. Tanpa obat, saya nggak jualan obat saudara ya, jualan buku. Jadi kayak gitu pun tak ajarkan saudara ya. Tapi apa artinya 30 menit kalau nggak ada relasi? Yang 1 menit aja udah malas gitu kan. Wah cepet. Ya sudah cepet malah gimana. Bapaknya udah makan kambing, minum sop konro, udah makan kerang, kopi ginseng. Waduh, begitu mau suruh cepet-cepet. Itu namanya tidak saling mencumbui. Bercumbu-cumbuan, Iskak nyumbui Ribkah, itu harusnya saling bergairah gitu. Nah bergairah itu harus dalam telanjang tidak malu. Telanjang tidak malu artinya akrab. Karena kalau malu kan gak akrab. Saudara kenal Pak Gembala Rayon nggak? Ya tahulah Pak, kan namanya ada. Nah, tapi nggak akrab. Kalau nggak akrab, Anda ke rumahnya, ditanya, udah makan belum? Nah, sudah, dalam hati tadi siang. Gitu ya kan? Kenapa bilang belum kan malu? Tapi kalau Anda akrab, Anda ke rumahnya, kamu udah makan? Belum. Ada makanan nggak? Nanya kalau dulu ya. Ya kenapa gue lapar nih gitu. Ya kamu datang telat udah habis, ya beliin lah, pembantu suruh beliin dah begitu. Kalau kita tuh akrab, kita tuh nggak malu loh minta makan. Karena akrab, ya kan. Tapi kalau belum akrab minta makan, itu namanya malu-maluin gitu kan. Tapi sudah akrab, kita punya teman akrab nih. Kita nggak malu minta makan. Tapi kalau kita nggak akrab, kita malu. Berarti malu itu akrab gitu kan. Nah makanya artinya telanjang nggak malu itu hubungan satu daging itu harus dalam rangka bagian dari keakraban. Dalam konteks telanjang tidak malu. Dalam konteksnya adalah keakraban. Maka suami harus akrab. Maka gimana bisa bercumbu-cumbuan? Maka pelajarannya banyak pelajaran mengenai keakraban. Karena tanpa keakraban nggak bisa bercumbu-cumbuan. Nah, kita masuk langkah selanjutnya berarti. Gimana bisa bercumbu-cumbuan atau intimacy? Itu bahasa kerennya ya, bukan bahasa kerennya, bahasa susahnya gitu ya. Bahasa alkitabiahnya tadi yang ada ayatnya gitu ya, bercumbu-cumbuan. Maka supaya bisa bercumbu-cumbuan caranya adalah belajar mengenai intim atau mesra itu dalam keseharian. Wah sadar begini, oke. Begitu sadar, ibu sama bapak pergi ke mall, ibunya gandeng bapaknya. Boleh dilaporkan Bu, respon bapaknya gimana? Jangan pegang-pegang, kan harus mesra kata Pak Jarot. Mesra tuh nggak harus di tempat umum, gitu. Oh, oke. Karena waktu bapak, ibu gandeng bapak di mall, bapaknya bilang, tapi nggak harus di tempat umum. Oh, oke. Pulang ke rumah ya kan, lalu
anaknya sebelum pulang ke rumah jam sore-sore, ibu bilang sama anaknya, semuanya berenang gitu. Sekarang berenang boleh. Udah mah, belum, lagi gitu ya. Kenapa? Biar jam 8 mereka tewas semuanya. Kalau mereka berenang 2-3 jam 8 tewas semuanya, mereka tidur semuanya ya kan. Udah semuanya tidur, papa masuk kamar, aduh ini kamar ini bukan tempat umum, bukan mall kan. Waduh, ibu peluk-peluk bapak lagi. Dilaporkan bu, responnya gimana? Jangan peluk-peluk, panas. Di mall katanya jangan di tempat umum, di kamar suruh sana, lalu di mana lagi? Oke Pak, mari kita belajar Bapak dan Ibu dua-duanya deh. Mari kita belajar mesra baik di tempat tidur ataupun bukan di tempat tidur. Mesra itu harus gaya hidup. Kalau mesra bukan gaya hidup nanti Bapak akan kesulitan juga. Oh, Bapak belajar buku psikologi, belajar buku Kristen, pernikahan. Wanita tuh begitu ya, suka dirangkul, dipeluk. Oke, kalau begitu tak rangkul istri saya deh. Dibalik sekarang nih ganti Bapak yang sadar. Bapak pulang ke rumah, istri lagi di depan kursi make up, Bapak peluk dari belakang. Laporkan Pak, responnya gimana? Jangan peluk-peluk. Loh, kok nggak sesuai ilmunya ya? Kenapa istri nggak mau dipeluk? Karena ada track record. Wanita memorinya bagus, karena wanita tuh otak kanan kuat. Otak kanan mengontrol memori, maka wanita memorinya bagus sekali. Ya, itu 8 giga itulah. Iya, itu semuanya ingat tuh, yang masa-masa lalu ingat itu. Mah, itu adik minta duit, adik saya mau pinjam duit tak kasih ya. Yang dulu belum bayar dulu gitu. Nah, makanya ketika ibunya dipeluk nggak mau, kenapa? Dia ada memori, ada track record. Wah, kalau peluk-peluk itu berarti pendahuluan. Dia nggak mau bab 3. Bab 3 nanti malam. Maka begitu pendahuluan, peluk. Jangan gitu. Kenapa? Karena Bapak selama ini kalau peluk hanya pendahuluan. Maka belajarlah memeluk, merangkul, menggandeng bukan dalam rangka pendahuluan. Tapi dalam rangka memang kita suami istri mesra. Dan kita biasa begitu gitu ya. Itu peluk-peluk, gandeng-gandeng, mau tidur, saya cium dia, good night, cium pipi, cium bibir. Itu nggak bercinta malam itu. Ya besoknya, kapan lagi? Pokoknya kita mesra itu gaya hidup. Dan ini bukan genetik mesra loh. Saya belajar seperti itu. Genetik saya tidak mesra. Jangankan mesra, wong pamit aja nggak bisa. Gitu ya. Jadi nggak bisa pamit. Waktu dulu menikah dulu belajar pamit itu susah sekali. Tapi saya belajar yang namanya mesra itu dalam keseharian. Ketika akrab dan mesra itu dalam keseharian, maka nanti hubungan suami istri itu hanya tinggal kayak puncaknya dari relasi. Gitu. Kalau enggak, tiba-tiba ngajak bercinta gitu, nggak ngobrol, nggak bercanda, keuangan tertutup, waduh, itu maka seks bisa memuakkan. Kenapa? Nggak ada relasi. Maka kita perlu membangun kemesraan sebagai keseharian. Belajar mengobarkan kerinduan, misalnya kesendirian. Ya, banyak orang nggak bisa mengatasi kesendirian. Ibu-ibu ke gereja sendiri gitu, khotbahnya bagus, pulang apa yang dilakukan? Bilang sama suaminya, kamu sih nggak ikut kebaktian, tadi khotbahnya bagus banget, ngerti nggak? Kamu harusnya ikut. Suaminya bingung, kalau bagus kenapa jadi marah-marah? Harusnya kalau bagus itu suaminya diciumin begitu. Aduh, suaminya bingung ada apa? Tadi khotbahnya bagus. Oh begitu ya. Kalau gitu dia pengen ikut juga gitu. Kenapa bisa bikin nyiumin saya gitu ya. Tapi kalau ibu bilang, kamu tuh gak ikut kebaktian. Khotbahnya bagus banget. Ngerti apa enggak gitu. Ini pasti khotbahnya jelek dan bikin dia marah-marah. Ya, jadi harusnya kalau sendiri tapi kan Pak saya sendirian dengar khotbah tentang suami istri. Nah, kalau sendirian jangan marah-marah justru. Ada enggak dirinya sendirian sekarang? Kecuali emang enggak ada suaminya ya. Ibu sendirian. Suaminya masih ada? Sudah meninggal. Waduh, pantas ibu bacanya berseri-seri. Merdeka ya Bu ya. Merdeka. Nah, Ibu. Oh, suami. Bapak sendiri. Sendiri. Siapa lagi yang sendiri selain Bapak? Coba ya. Yang sudah menikah tapi pasangan enggak di sini. Sekarang ada Ibu, ada. Nah, juga Bapak Ibu yang pasangannya enggak di sini, mulai mesra sama pasangannya ya, sama istrinya gitu. Jadi kesendirian itu digunakan untuk mengobarkan kemesraan, kerinduan ya. Coba WA ya. I love you darling gitu. I miss you darling gitu. I love you so much gitu. Itu nanti pasti pulang kebaktian Anda digebukin. Kenapa digebukin? Jujur, tadi salah kirim kan? Harusnya buat siapa? Mesra itu nggak boleh mendadak, saudara ya.
nggak pernah bilang darling kok bilang darling, bilang sayang, wah pasti dianggap salah kirim ya. Itu gunanya datang berdua. Jadi kalau berubah itu pas saja ngerti nih, oh langsung praktek ini gitu kan. Jadi besok bapak pergi, tapi sekarang datangnya berdua, besok mesra istri tahu. Nah kalau datangnya sendirian, maka kobarkan kerinduan secara bertahap gitu ya. Jangan bilang sayang, I love you, nggak pernah bilang sayang, bilang aja papa. Jadi pasti itu nggak salah kirim itu. Pah, aku lagi dengerin khotbah, aku jadi inget bahwa kita itu dijodohkan Tuhan. Nah, gitu. Yang agak mesti agak resmi dikit, agak rohani dikit gitu ya. Jangan langsung mesra, I love you darling, I love you sayang. Waduh, dibalas, lu nggak mabuk kan? Lu nggak salah kirim kan? Awas lo. Gitu ya. Ya, oke. Itu namanya mengobarkan kesendirian, menggunakan kesendirian secara kreatif ya. Jangan ibu dengar khotbah sendiri lalu merasa menderita. Aduh, saya ini menikah apa enggak sih? Dengar khotbah sendiri, ke gereja sendiri, makan sendiri, cari duit sendiri, bayar tagihan sendiri, orang nikah kayak enggak nikah. Ya sudahlah, emang dasar nasib ya beginilah. Itu namanya kesendiriannya negatif. Kalau Anda sendiri, kobarkan kerinduan gitu ya. Oke. Nah yang penting kenapa sih kok dari tadi ngomongnya bercumbu-cumbuan terus? Karena itulah uniknya hubungan suami istri. Hubungan suami istri atau bercinta itu bikin orang bahagia. Kenapa? Karena kalau bercinta tubuh kita akan keluar dopamin. Kalau merasakan kasih sayang, melatonin. Ini hormon alkali yang bikin sehat. Tapi kalau kecewa, epinefrin, marah, kortisol. Ini hormon yang tidak alkali, bikin tubuh kita sakit penyakit. Ketika orang marah, kortisolnya banyak. Kortisolnya banyak, menjadi lebih marah lagi. Itu akhirnya kayak gulung-menggulung, saling menguatkan. Jadi kalau bapak ibu nanya, Pak Jarot, kenapa ya suami saya banyak marah-marah? Karena kortisolnya banyak. Lalu gimana supaya nggak marah-marah? Gampang sekali. Matahari terbit, gelap itu nggak usah diusir loh, nggak usah ditengking. Terang muncul, gelap hilang sendiri. Ketika ada dopamin, melatonin atau kalau terangsang itu oksitosin, ini epinefrin, kortisol itu hilang sendiri loh dari tubuh. Dari tubuh hilang langsung. Kekuatan alkali itu luar biasa. Kekuatan cinta itu luar biasa. Begitu cinta, benci itu hilang sendiri. Jadi kenapa suami marah-marah? Suami marah-marah karena kurang jatah. Kalau jatahnya kurang, kortisolnya banyak. Kortisol memicu marah. Anda tahu sekarang kenapa saya ketawa terus? Itu the secret. Tanya istri saya nanti sambil makan gitu. Oke Pak Jarot seminggu berapa kali? Saya bilang 2-3 kali. Jadi kalau tanya istri saya gitu, kapan terakhir gitu? Nggak mungkin dia bilang minggu lalu gitu, nggak mungkin. Kemarin. Anda sekarang tahu kan kenapa saya ketawa terus? Jadi ibu kalau pengen suaminya banyak ketawa, ya jatahnya dibanyakin aja. Bener Bu, bener. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Oh dia ketawa juga terus ya? Kalau gitu tas dulu dong. Jadi laki-laki itu marah karena kurang jatah, sesimpel itu kok. Karena begitu dia terangsang, oksitosin keluar, kortisol hilang. Rasakan kasih sayang, melatonin keluar, kortisol hilang. Sesimpel itu. Jadi Pak, gimana Pak kalau suami saya marah terus? Makanya ibu segera beli daster yang seksi. Kalau suami marah-marah, ibu naik keranjang dengan posisi menantang. Itu pasti suami telan marahnya saludah-ludahnya. Tapi karena dia habis marah, dia nggak ngajak bercinta kan? Dia rancang buat besok, gitu. Dia besoknya baik hati. Kenapa? Karena punya rencana. Ya kan? Jadi laki-laki itu kalau terangsang nggak bisa marah, selama dia tidak gila. Jadi kalau punya suami tidak gila, terlalu mudah nangani laki-laki itu. Kalau dia nggak gila, dia tidak akan marah kalau terangsang. Supaya dia nggak marah, bikin dia terangsang terus. Ini kayaknya nggak rohani, tapi bener loh. Ya, tapi bener, laki-laki itu kalau kecuali gila loh. Kalau gila itu bisa terangsang sambil marah. Kurang ajar kamu ya, aku terangsang sama kamu. Nah, itu berarti dia gila gitu ya. Gimana menanganinya? Bawa ke grogol. Tapi kalau dia itu nggak gila, itu mudah sekali ya. Jadi tinggal, nah itu dia masalahnya Pak. Gimana saya mau melayani Pak, wong dia itu marah. Mana ayam, mana telur. Kalau dia dilayani, dia nggak marah. Dia terangsang, dia nggak marah. Maka bikin dia terangsang aja, pasti dia nggak jarang marah kan gitu kan. Nah tinggal nanti
Gimana caranya melepaskan pengampunan, gimana menyesuaikan hati, mana duluan, karena memang kita harus korban duluan. Tapi kalau laki-laki atau suami istri juga sih manusia sama, laki perempuan sama, karena kayak kisah Yusuf kan malah Potifar, istri Potifar yang pengen gitu ya. Manusia itu kalau nggak dapat kenikmatan dari relasi, Tuhan tuh menciptakan manusia supaya bahagia. Dan bahagia itu karena Tuhan ciptakan dalam tubuh kita itu ada mekanisme nikmat. Mekanisme nikmat itu didapat karena relasi dengan Tuhan, rasa aman, maka serotonin diproduksi dalam tubuh kita. Karena dicintai suami, dicintai istri, maka ada melatonin, serotonin ini. Dosa merusak relasi dengan Tuhan, dosa merusak Adam Hawa saling menyalahkan. Lalu dapat dari mana dong? Ya suntik aja dopamin, itulah narkoba. Zaman sekarang nggak perlu narkoba, ya kan? Lihat aja pornografi, otak keluar dopamin. Jadi laki-laki yang tidak punya hubungan baik dengan istrinya, jarang bercinta, onani, masturbasi. Tapi masalahnya adalah ketika suami istri bercinta, maka dopamin berubah jadi serotonin. Tapi pornografi dan tambah onani tidak merubah dopamin menjadi serotonin. Sedangkan dopamin itu merusak prefrontal cortex, otak bagian logika. Sehingga kalau laki-laki terlibat pornografi terus-terus, nanti logikanya rusak, moralnya rusak, etikanya merusak, maka dia badannya manusia, jiwanya buaya. Buaya itu jiwa yang paling sederhana, lebih rendah daripada mamalia. Mamalia itu masih ada kebutuhan komunitas bergerombol, tapi buaya itu enggak. Buaya itu punya kebutuhan cuma makan sama seks. Ibu bisa bayangin punya suami, urusan cuma makan sama seks, itu buaya. Maka istilah buaya darat. Kenapa? Kebutuhannya cuma makan sama seks. Itu berarti otaknya sudah rusak. Kenapa otaknya rusak? Karena terlibat pornografi. Kenapa terlibat pornografi? Karena kasih sayang yang asli enggak didapatkan. Jadi satu kerusakan relasi membuat nggak ada hubungan suami istri. Nggak ada hubungan suami istri, terlibat pornografi. Terlibat pornografi, otaknya rusak. Otaknya rusak, gimana punya suami otaknya rusak? Otaknya rusak, moralnya rusak, etikanya rusak. Jadi sebenarnya kayaknya nggak rohani, tapi sebenarnya bicara hubungan suami istri itu nyambung loh. Menjadi satu siklus kehidupan. Ya, maka kita perlu betulkan di situ sebagai salah satu indikator hubungan suami istri. Tapi kalau itunya benar, yang lainnya juga bisa benar. Atau untuk membetulkan yang itu, pintu betulinya beberapa hal. Seperti tadi keakraban misalnya. Oke, kita baca sebuah quote. Ya, quote itu adalah kayak nasihat yang disederhanakan. Kita baca bersama-sama, lalu kita yel-yel keluarga Indonesia. 1, 2, 3. Pernikahan adalah hidup bersama seumur hidup. Jadilah teman hidup dan bukan hanya teman tidur. Keluarga Indonesia, bahagia, luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Namanya juga teman hidup, maka belajarlah olahraga bareng sama pasangan, ngobrol bareng sama pasangan, pelayanan bareng, sekolah bareng, kuliah bareng, didik anak bareng, cari duit bareng, menggunakan duit bareng, ke mall bareng, namanya teman hidup. Pelayanan sama orang lain, golf sama orang lain, olahraga sama orang lain, jadi akhirnya istri tinggal teman tidur. Maaf nih, kualitas pernikahannya terlalu rendah. Naikkan. Susah Pak, susah. Saya sukanya sepeda, dia sukanya renang, olahraga nggak pernah ketemu. Maka beberapa tahun terakhir ini kita jalan kaki bareng. Dia juga masih renang, nggak sesering dulu. Saya juga sepeda, nggak sesering dulu. Kenapa? Tiap pagi kita berjalan kaki. Sehingga satu hari HP saya muncul target. Wah, target reach gitu ya. 10.000 langkah sehari. Tiap hari, nggak malam Natal, nggak hujan, nggak tahun baru. Saya berjalan 10.000 langkah sehari. Iya, hasilnya slim. Cielah. Saya dulu 76 kilo, sekarang 61, 62 gitu kan. Dan gula dulu 300, 400. Saya buang obat, saya buang insulin, saya tanpa obat gitu. Pola hidup sehat. Tapi saya punya teman hidup istri saya, teman olahraga istri saya, teman makan sehat istri saya gitu. Jadi dia teman hidup saya. Itu namanya teman hidup, bukan teman tidur. Oke. Kita lanjutkan lagi. Tapi kan ada halangannya. Oke, kita bereskan aja halangannya. Untuk bercumbu-cumbuan itu halangannya apa? Halangannya apa? Hambatan teologis misalnya ya. Bahwa seks itu tidak kudus. Jadi banyak orang mikir seks itu nggak kudus. Nggak kudus kalau dengan janda sebelah, dengan tetangga sebelah, ya kan? Dengan istri kudus. Kalau kudus berarti puasa boleh? Ya boleh lah. Anda puasa makan kan bukan puasa seks. Berarti puasa 40 hari, selama 40 hari boleh Anda seks. Tapi kalau puasa hubungan suami istri namanya bertarak, ada ayatnya. Kamu boleh berpuasa dengan persetujuan bersama. Tapi jangan lama-lama sebab engkau tidak tahan bertarak. Sebab, suami, tubuhmu punya istrimu, istri, tubuh punya suamimu. Korintus kan bilang begitu. Jadi boleh puasa hubungan suami istri dengan persetujuan bersama. Nggak boleh sepihak. Kalau puasa makan boleh sendiri. Tinggal pemberitahuan kepada pasangan. Aku bulan ini puasa daging ya, jadi kamu masaknya jangan pakai daging. Gitu. Itu boleh sepihak.
Tapi puasa hubungan suami istri nggak boleh sepihak. Ibu dengar gembala mengumumkan, kita puasa Daniel 60 hari. Wah ibu haleluya, ini perlindungan yang teguh gitu ya. Nanti kalau suaminya ngajak, aku puasa. Emang nggak boleh? Kalau mau kualat silahkan. Waduh, suaminya takut kualat. Enggak, kalau puasa boleh. Puasa nggak boleh kecewa. Puasa nggak boleh ngomongin orang. Hubungan seks boleh. Kalau puasanya Daniel, puasanya puasa makan. Kalau mau puasa hubungan suami istri, makan boleh, ya nggak boleh hubungan suami istri. Jadi kalau puasa hubungan suami istri berapa lama? Alkitab mengatur dengan persetujuan bersama sepakat. Jadi sekarang aja sepakat, mah kalau gitu kita puasa ya, kayak Pak Jarod ajarkan ya. Puasa apa? Itu puasa hubungan suami istri. Oke, tumben kamu mau puasa itu. Iyalah. Puasa berapa lama? Ya 3 hari. Bahkan kita 3 hari udah enggak. Ya maksudnya nanti malam kita buka. Gitu. Pinter dikit gitu loh. Jadi ngajaknya itu ngajak puasa gitu. Padahal ngajak buka sebenarnya. Gitu kan. Ya kan kita diajari pinter ya kan. Kan cerdik dong dan tulus ya kan. Tulus ngajak puasa ya kan. Hitung aja Bapak udah berapa lama enggak kan. Kalau sudah 10 hari ya bilang aja kita puasa 10 hari. Sejak kapan? Ya lalu malam ini buka gitu. Bilang sebelahnya malam ini buka. Ya. Oke, jadi seks itu kudus ya. Loh, mana ayatnya apa? Oh, ada ayatnya kalau seks itu kudus ya. Ini kan bicara satu daging, itu Kejadian pasal 2. Ini Kejadian pasal 1 juga mengenai beranak cuculah. Jadi manusia itu jatuh dalam dosa di pasal 3. Satu daging diperintahkan dan dibicarakan pasal 1 pasal 2. Jadi emang hubungan suami istri itu sesuatu yang dari Tuhan. Bukan yang disuntikkan oleh setan ketika jatuh dalam dosa. Jadi pahami bahwa itu kudus. Tapi kudusnya di dalam pernikahan. Karena Alkitab berkata apa tadi? Lalu Allah memberkati mereka, lalu beranak cuculah. Maka yang belum menikah dengar baik-baik. Allah memberkati mereka, lalu beranak cuculah. Pemberkatan dulu, baru beranak. Jangan beranak, baru pemberkatan. Ngerti gak kamu ya? Oke. Jelas dah ya? Oke jelas, supaya bisa masuk berikutnya lagi. Oke. Satu daging tidak malu berarti itu akrab. Akrab itu berarti hati. Maka hati itu kata Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Karena dari hati kepikiran baru ke perbuatan. Dari hati mindset baru behavior. Mindset paradigma. Tapi dari hati paradigma pikiran perbuatan. Zina selingkuh itu kan perbuatan. Mesra perbuatan juga. Ya, tapi bisa diatur dari hati atau dari pikiran. Nah, karena itu kita perlu menyentuh hati pasangan gitu ya. Maka untuk bercumbu-cumbuan itu kalau hambatan teologisnya udah dibuang, oh ini kudus kok gitu kan. Hambatan apa lagi? Hambatan psikologis. Kenapa nggak mau bercinta? Kan lagi kecewa, lagi kepahitan. Dia janji nggak dikenapi. Wah hati kita penuh dengan kecewaan. Hormon nggak diproduksi. Menopause itu berhenti sel telur. Telurnya diproduksi, tapi hatinya kecewa. Mana bisa estrogen diproduksi? Jadi wanita walaupun masih bertelur, kalau kecewa, nggak pengen bercinta, libidonya nggak ada, karena estrogennya nggak ada. Jangan takut menopause selama Anda penuh dengan cinta. Maka sekalipun telurnya berhenti, pengen bercinta masih ada. Karena ada hormon estrogen yang terpisah jalurnya dengan produksi sel telur. Maka yang perlu dijaga adalah hati. Buang kecewa, buang kepahitan, buang kebencian, begitu ya. Maka akan ada keintiman psikologis. Karena keintiman biologis apa artinya? Tanpa keintiman jiwa. Maka keintiman jiwa ini yang harus kita pelajari sebenarnya. Karena kalau keintiman biologis mah ya terlalu mudah untuk belajarnya sebenarnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bahasa cinta kita lewatin saja. Kita masuk satu poin lagi. Kalau kita baca quote dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Keintiman suami istri adalah kenikmatan yang Tuhan sediakan untuk menjalani kehidupan dengan bahagia. Keluarga Indonesia, bahagia luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Lanjutkan lagi. Mereka satu daging, telanjang tapi nggak malu. Telanjang nggak malu artinya akrab. Maka pelajaran kita sebenarnya gimana akrab udah. Kalau akrab itu udah enak dah. Mau duduk boleh, jongkok berdiri boleh, di kamar mandi boleh, mau di dapur juga boleh. Loh boleh Pak Jarod? Boleh lah. Di kebun juga boleh. Ada ayatnya? Ada. Makanya itu buku yang dibagiin ada tuh ayat mengenai hal itu. Ya kan Salomo bilang sama gadis Sulam, yuk kita pergi ke kebun anggur. Di sana aku berikan cintaku kepadamu. Gitu ya. Di kebun anggur boleh.
Ya Pak, Indonesia kan kebun anggur jarang, kebun singkong lah. Boleh, Anda bercita di kebun anggur boleh. Kalau kebun anggur aja boleh, apalagi sofa, kamar mandi, ruang tamu. Tapi kan nanti kalau jadi batu sandungan, nah itu dia. Ya, kalau Salomo kan raja, dia mau di kebun anggur kan bisa nggak jadi batu sandungan. Dia bikin pengumuman aja, ulu balang rakyat ya kebun anggur sektor 5, 10 km radius kosongkan, gitu ya kan. Jadi kalau saudara mau di kebun anggur, mau di sofa, mau di kamar mandi, pastikan nggak jadi batu sandungan. Caranya pembantu dipanggil, ya kamu beli cabai ke Pasar Rebo. Pulangnya mampir ke Depok. Itu macet sekarang, itu pergi pagi-pagi berangkat sore baru pulang itu. Anak-anak titipkan mertua. Mertua itu ada gunanya mereka hidup ya kan. Pelihara baik-baik jangan sampai mati tuh ya kan. Anak-anak titipin mertua semuanya. Nah, tinggal Bapak Ibu berdua ya kan. Anjing dilepas di halaman pastikan ya kan. Supaya nggak ada tetangga tiba-tiba nyelonong masuk gitu. Nah, baru Anda rundingan gitu kan. Mah mau nyoba di sofa, di meja makan atau di mana gitu. Tapi kalau nggak akrab nggak bisa nyoba-nyoba saudara ya. Mau nyoba-nyoba gimana hubungan nggak akrab. Maka akrab dulu gitu ya. Nah setelah akrab baru boleh ya. Mereka telanjang tapi nggak malu karena akrab. Mau di kebun anggur bisa, di meja makan boleh gitu ya. Yang penting sama pasangannya gitu ya. Kalau ibu punya suami pengen nyoba-nyoba begitu kasih aja bu. Ya, kalau pengen nyoba jongkok, berdiri duduk, kasih aja. Kenapa? Laki-laki itu suka nyoba. Begitu nyoba, dia akan sampai pada kesimpulan. Ternyata nggak enak. Tapi kalau ditolak, dia merasa pribadinya ditolak. Padahal bukan pribadi, cuma ide itu kan sebagian dari pribadi gitu. Tapi untuk fun aja, emang laki-laki itu suka fun gitu. Udah 3 menit keok, pengennya macam-macam gitu kan. Makanya bapak jangan dibaca baik-baik, buku yang dibagiin itu langsung cari halaman gimana 3 menit jadi 15 menit. Atau nanti waktu sesi tanya jawab mau nanya itu gitu ya. Aduh, nggak sabar Pak baca Pak, nanya aja dah ya. Nah, ya nanti tanya aja. Oke, membangun keakraban. Maka yang pertama adalah memahami perbedaan. Karena nggak akrab itu karena berantem. Kenapa berantem? Karena berbeda. Kenapa bercerai? Ya kami nggak jodoh Pak. Loh kok mikir begitu? Karena kami banyak sekali perbedaan. Ini pemuda-pemudi yang belum menikah. Ini yang sebelahan pacarnya. Itu udah diingetin belum kamu sama orang tuanya? Kamu tuh berbeda loh, kalian tuh berbeda loh. Satu kumisan, satu tidak, ya kan? Satu model begini, satu model begitu. Kamu tuh beda pendidikan, kamu beda marga, kamu beda gereja. Apa jawabnya? Kami saling mencintai. Cielah. Mereka banyak perbedaan dan mereka saling mencintai. Tak kasih tahu kamu ya, itu yang sudah menikah itu juga dulu banyak perbedaan. Mereka diingatkan, mereka jawab juga begitu. Kami saling mencintai. Lalu mereka menikah karena cinta. Lalu apa masalahnya? Masalahnya setelah menikah, cintanya habis. Yang tersisa tinggal perbedaan. Itulah yang mereka miliki sekarang, perbedaan. Jadi yang belum menikah ini kasih peringatan. Kamu banyak perbedaan. Dia jawab lagi. Selain saya mencintai, Kak Jarot, saya udah berdoa Kak. Saya udah minta tanda kok. Saya yakin pacar saya dari Tuhan. Orang pacaran yakin pacarnya dari Tuhan. Ini ibu-ibu yakin sekali kalau suaminya bukan dari Tuhan. Banyak loh wanita tuh yakin suaminya bukan dari Tuhan loh. Aduh saya salah Pak Jarot, saya disalah menikah Pak. Ibu saya sudah melarang saya menikah sama kunyuk satu itu. Tapi ya apa boleh buatlah Pak, waktu sudah telanjur Pak. Ya sudahlah, emang ini salib yang harus saya pikul Pak Jarot. Jadi ini ibu-ibu ini punya teologi salib. Bahwa pernikahan itu salib, bahwa suami itu salib. Tuhan Yesus itu pikul salib dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ibu pikul salib 50 tahun. Duh, kasihan banget. Tuhan Yesus itu yang ada durinya itu cuma mahkotanya. Jadi ibu-ibu itu merasa suaminya salib. Nah, kalau Bapak, gimana Pak Ibu? Ya itulah Pak, istri saya itu bukan penolong saya, Pak. Tapi duri dalam daging saya, Pak. Bapaknya berpikir bahwa istrinya duri dalam dagingnya. Ibunya mikir bahwa suaminya salib. Itu berarti pernikahannya salib berduri itu. Itu namanya lebih menderita daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hanya mahkotanya yang berduri, salibnya enggak. Gitu. Kalau saudara pikul salib berduri selama 50 tahun. Oke, siapa yang nikahnya belum 5 tahun angkat tangannya? Yang nikahnya belum 5 tahun. Wah, berapa tahun Ibu? Menikah itu 50 tahun hidup bersama. Kamu baru 2 tahun. Tahu artinya?
Tahu artinya? Kamu masih tidur sama dia 48 tahun lagi. Ambil nafas dalam-dalam. Kalau butuh kekuatan kita doakan bersama-sama. Supaya tidak mati di tengah jalan. Yang lain hitung sisanya masing-masing ya. Masih berapa lama lagi dah. Ibu sudah merdeka. Merdeka ya Bu ya? Merdeka. Ibu senang banget kayaknya deh. Bu, berapa tahun lagi Bu? Berapa lama sama dia Bu udah? Nah, jajan dulu biar jawabnya sama nih ya kan? Nanti Ibu bilang 18, dia bilang 22, yang 4 tahunnya masih apa ini? Ini suami istri tanya nikahnya berapa lama, tahunnya beda-beda. Yang kebanyakan ibu-ibu udah nggak tahu lagi udah berapa tahun. Kenapa? Udah saking menderitanya lupa berapa lama. Oke, jadi supaya bahagia itu memahami perbedaan. Nah, menariknya begini deh. Supaya praktis, saya akan minta istri saya bercerita dulu sebelum saya lanjutkan pelajaran saya gitu. Biar dia cerita sebelum kita nanti tanya jawab. Atau kalau waktunya makan tiba, ya habis makan kita bertanya jawab ya. Gimana mengatasi perbedaan? Gitu ya. Boleh cerita sayang? Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, saya sama Pak Jarod bedanya banyak sekali ya, karena beda suku, lalu beda ekonomi, ya. Banyak sekali. Jadi awal-awal pernikahan kita berantemnya karena bentrok perbedaannya itu ya. Misalnya ya saya perempuan maunya rumah tuh rapi gitu ya. Dia enggak, jorok gitu ya. Kalau dari luar pakai sendal ecek-ecek ya dia pakai aja. Kalau buat saya ada sendal luar, ada sendal dalam gitu ya. Lalu handuk kalau naruh harus di itu baju kotor ya taruh baju kotor. Kalau enggak dia enggak main taruh aja gitu. Lalu saya mulai mentraining dia. Apa sih yang susahnya? Taruh itu loh, tinggal taruh di situ. Apa susahnya gitu ya. Lalu kalau buka pintu, buka laci, buka lemari itu dia enggak pernah tutup lagi. Semua terbuka gitu ya. Saya bilang apa sih susahnya dorong gitu ya. Jadi saya ngomel terus. Nah, lama-lama saya pikir saya nggak bahagia dan muka saya jadi jelek. Sampai satu saat waktu pulang ke mertua di Solo, saya tuh baru ngeh gitu. Selama ini nggak perhatiin. Dia tunjukin, lihat nih yang rumah di Solo itu nggak ada pintunya semua. Lemari cuman pakai korden. Nah pintu masuk tuh cuman digituin aja nggak dikunci. Supaya ayam nggak masuk ke dalam. Kenapa? Karena dia miskinnya miskin banget. Jadi kalaupun sampai terbuka, maling mau masuk tuh nggak ada yang bisa diambil. Miskin sekali ya. Jadi selama 27 tahun nikah sama saya, dia umur 27, nggak pernah di otaknya tuh nutup pintu. Ya, jadi begitu nikah sama saya, suruh nutup pintu buat dia tuh sesuatu yang baru gitu, sulit. Jadi saya baru ngeh, oh iya. Jadi kalau saya mau training dia, berarti saya harus training 27 tahun. Lama banget ya. Jadi gimana saya supaya bahagia? Pola pikir saya yang dirubah. Oke, saya istri, tugas istri kan diciptakan Tuhan menolong suami. Jadi saya harus menolong dia nutup pintu. Jadi tiap kali pintu atau laci terbuka, otak saya langsung berpikir, ini pelayanan saya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saya mulai bahagia gitu. Kenapa saya berperan? Gitu ya. Tuhan ciptakan saya sebagai istri yang menolong, saya berperan. Oke, muka saya mulai happy gitu. Jadi dia seneng ya. Wih, cantik juga nih istri gue. Gitu. Dia berubah ya lama sekali berubahnya ya. Jadi gimana bisa bahagia? Satu, memahami ya. Lalu melengkapi. Kita suami istri itu saling melengkapi. Itu baru dari hal buka tutup laci pintu ya. Ngunci juga dia nggak bisa ngunci. Bahkan sampai saya tuh selalu ribut tiap malam udah dikunci belum. Itu tiap hari begitu. Begitu punya mobil, saya selalu tanya kuncinya di apa, udah dikunci belum? Oh iya, belum. Oke. Sampai beli mobil yang bisa ngunci sendiri. Ya, Opel waktu itu Blazer. Begitu udah dikunci saya tanya kuncinya di mana? Oh iya, dia bilang kuncinya masih di dalam. Itu parah bener. Sampai pernah pelayanan ke Lampung, itu mobil kekunci, dia telepon malam-malam jam 12 malam, yang tolong kirim kunci serep mobil katanya. Kenapa? Kuncinya kecekrek di dalam mobil. Jadi begitu parahnya. Lalu soal keuangan juga ya. Ya saya planning gitu ya, punya anak 3, kapan harus bayar uang pangkal. Karena kami mulai dari
benar-benar nol, dia miskinnya miskin gitu ya. Jadi kami mulai planning. Nah dia gaji kasih ke saya, tapi sebagai sales kan suka dapat komisi dia nggak kasih ke saya, kasih ke ibunya. Nah ibunya terima kasihnya ke saya gitu. Jadi saya sering banget kaget gitu ya, kalau apa ibu terima kasih, kamu kasih uang, iya, kok nggak cerita sama saya, harusnya cerita dong supaya saya tuh tahu gitu ya, nggak kaget-kaget. Atau adiknya dia datang mukanya happy, saya udah langsung punya hikmat nih, punya marifat, pasti habis dikasih duit. Nanti saya bertengkar ya, bertengkarnya saya kenapa dia nggak cerita gitu sama saya, ya saya kan istrinya wajib dong tahu. Nah sampai ya itu Tuhan kasih pengertian kenapa dia nggak bisa pegang uang dan kenapa selalu ingatnya keluarganya, karena ya itu keluarganya miskin sekali ya. Jadi sejak kecil ibunya kalau nyuapin dia tuh apa, Le tak doain kamu sukses, kalau kamu sukses ingat adikmu, ingat anak Om Le, ingat anak Bude, ingat anak Bule. Jadi dia tuh memorinya tuh selalu kalau punya uang ingat saudara-saudaramu. Jadi tiap kali punya uang lebih ingat saudara-saudaranya, nggak ingat istrinya. Ya dan nggak pernah pegang uang. Jadi setiap kali ada uang di dompet, kalau ada stafnya yang kekurangan atau pendeta yang lebih miskin pasti dikasih ya, selalu habis. Jadi saya bilang dari situ saya mengerti, oh oke, dia orangnya seperti itu. Saya bilang saya menolong kamu untuk atur uang kamu ya. Jadi kalau punya uang tolong cerita sama saya butuhnya sekian, kasih sama saya, nanti kamu butuhnya berapa, kamu bisa pegang terserah kamu gitu ya. Jadi mulai kami bisa memahami, bisa menerima dan saling melengkapi. Itulah kunci kebahagiaan. Nah, dan dia sekarang apa-apa kalau uang, gimana saya bisa dipercaya dia. Akhirnya saya bilang gini, udah deh urusan ibumu dan adik-adikmu saya yang atur ya. Waktu itu pernah ibu sakit butuh 5 juta, 10 juta gitu, saya bilang, dia bilang bagi rata sama kakak adiknya dia. Oh enggak, saya punya kok uang, saya bisa bantu lebih. Jadi dia lihat, oh istrinya kok ternyata cinta sama ibunya ya. Lalu satu saat bapak juga minta uang sama saya, mintanya cuma 1 juta, saya kasihnya lebih. Jadi dia malah pikir, wah mendingan Esther aja dia yang pegang duit. Dan akhirnya bapak ibunya selalu kalau telepon nggak telepon dia, teleponnya saya gitu ya. Jadi di mata keluarga dia, wah Esther walaupun Cina nggak pelit gitu. Lama-lama dia serahin semua uangnya ke saya ya. Jadi itulah apa kuncinya, gimana supaya istri juga dipercaya ya, cintai keluarganya lebih ya. Jadi dia percayakan uang sama saya juga. Puji Tuhan. Nah dengan umur pernikahan yang makin bertambah, kita bisa saling menyesuaikan ya. Tadinya dia nggak rapi, lama-lama dia mulai rapi, bahkan sekarang lebih rapi dari saya. Ketika saya nggak nuntut dia, ketika saya terima dia apa adanya, dia happy, malah dia jadi, oh iya, nggak susah kok ya nutup pintu, nggak susah kok ya nutup laci. Walaupun kadang masih banyak lupanya, tapi banyak berubah sekali. Ya, kenapa? Ketika kita saling menerima dan saling melengkapi. Tapi waktu dituntut, dia malah sengaja dibukain semua sama dia. Biarin tuh marah kan. Ya, jadi itu salah satu kunci kebahagiaannya, memahami, menerima apa adanya, saling melengkapi dan menyesuaikan. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Haleluya. Gimana jadwalnya? Makan dulu atau masih lanjut dulu? Lanjut? Lanjut lagi dikit. Oke. Jam? Sekarang 6.45. Makan jam 7. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Supaya bahagia maka atau bisa mesra harus akrab. Supaya akrab, sumber yang membuat enggak akrab itu kan pertengkaran karena perbedaan. Maka perbedaan ini perlu dikelola. Pernikahan yang luar biasa bukan tanpa pertengkaran tapi menyelesaikan pertengkaran. Kalau pertengkaran itu dihindari, nanti bisa kayak hasil penelitian saya itu, 15 tahun sudah nggak bertengkar, tapi juga nggak bahagia. Kenapa? Karena semua pertengkaran dihindari. Oh ngomong duit berantem, jangan ngomong duit. Ngomong ini berantem, jangan ngomong ini. Makin banyak yang dihindari, lama-lama nggak ngomong apa-apa. Ngomong duit, bantu adik berantem. Oke, kalau itu diskusi setujunya berapa, sepakatnya bagaimana. Lama-lama ini bisa dibicarakan tanpa berantem. Jadi kalau saya dulu nggak mau ngasih uang adik sekian, wah diskusi. Lama-lama dia yang mengambil kebaikan hati.
Jadi kalau saya tadinya diem-diem ngasih uang ibu saya 500.000, begitu dikelola sama dia kasih 750.000. Ngapain saya sembunyi-sembunyi? Uang dia lebih banyak. Jadi ketika saya memberikan prioritas kepada istri lebih tinggi prioritasnya, ibu saya prioritasnya turun, tapi kualitasnya naik. Jadi dalam prioritas yang benar, kualitas malah bisa naik. Nah itu butuh waktu ya. Kalau ibu misalnya, aduh Pak, tapi suami saya tuh nggak bisa pegang uang Pak. Suami saya tuh pandai dagang Pak. Suami saya tuh pandai cari duit Pak. Tapi nggak bisa pegang duit. Ibu punya suami pandai cari duit, tapi nggak bisa pegang duit. Itu namanya spesies bagus. Pelihara baik-baik, jangan sampai mati. Kasih makan terus, biar dia hidup. Kalau dia hidup, dia cari duit. Iya kan? Iya kan? Tapi dia gak bisa pegang duit. Aduh, laki-laki gak bisa pegang duit itu cocok untuk dipelihara. Kalau dia bisa pegang duit, dia pegang sendiri, ibu dijatah. Tapi kalau dia gak bisa pegang duit, yang penting belajar dari istri saya. Apa? Cintai keluarga saya. Jadi ibu cintai keluarga suami, cintai adiknya, cintai ibunya. Udah itu aja lah. Nanti kalau dia lihat ibu tuh cinta ibunya, cinta adiknya, duitnya dikasih ibu semuanya. Dan ibu, kenapa? Laki-laki nggak pada pegang duit kan ternyata istri pada pegang. Wah dia pegang aja gitu. Dan memang benar saudara, wanita tuh pandai pegang. Pandai, benar. Sudah masuk, nggak bisa keluar. Susah. Untuk bisa mengeluarkan uang dari istri itu perlu proposal yang meyakinkan. Tapi kalau Anda terbiasa bikin proposal untuk istri, saudara, nanti itu yang namanya perbankan, itu semuanya lolos semuanya, saudara ya. Anda bisa yakinkan istri, Anda bisa yakinkan siapa saja. Karena memang istri itu kayak pintu gerbang yang, waduh. Pernah dengar cerita orang sukses? Orang sukses, pernah dengar cerita? Ada orang sukses ya kan, waduh. Dia pengusaha yang sukses luar biasa. Lalu ditanya rahasianya, ada istrinya, dia bilang sama istrinya dulu malah. Kamu tahu kenapa saya ini orangnya sukses? Karena saya tabah, saya tough. Gitu. Memangnya kenapa rahasianya? Kalau saya ada masalah yang besar, saya buka dompet saya dan lihat foto kamu. Cia, istrinya tersanjung ya kan? Kalau laki-lakinya, suaminya ada masalah yang besar, maka dia lihat foto istrinya. Memang kenapa? Saya lihat foto sambil berkata, yang ini aja aku sanggup hadapi. Itu namanya tukang tagih dan kawan-kawan, nggak ada apa-apanya. Oke, kesini lagi dah ya. Memahami perbedaan. Jadi kalau perbedaan itu nggak dipahami, waduh, gimana perbedaan nggak dipahami? Kenapa ini terjadi dengan saya? Apa yang harus saya lakukan? Apa dia jodoh saya? Jangan-jangan saya menikahi orang yang salah kali gitu ya. Kayaknya otaknya beda nih. Gimana sih saya pengen begini, dia begitu, di sudut pandangnya berbeda. Waduh, pria wanita emang perbedaannya banyak sekali. Ngomong nggak nyambung, topik yang kita asik dia nggak berminat, maka solusinya adalah mengerti rancangan Tuhan soal perbedaan. Solusinya bukan ganti pasangan. Anda mau ganti berapa kali, masalah yang sama terjadi lagi. Oke, yang belum menikah, cari, ini sudah dapat ya, yang sana yang belakang tengah tadi ya, yang belum menikah. Cari yang sepadan, sebanyak mungkin persamaannya. Oh, suka makan, suka jalan-jalan, suka kuliner, dapat kesamaannya 20 poin. Belum, cari ini 30 poin, belum, ini 50 poin, belum, 60 poin. Wah, kesamaannya banyak 60 poin. Udah, itu namanya sepadan. Sudah ketemu yang sebanyak mungkin persamaannya, nikahi dia. Nanti begitu menikah, kau akan menjumpai banyak perbedaan. Dan kalau menjumpai perbedaan, maka solusinya adalah memahami bahwa perbedaan itu rancangannya Tuhan. Ya. Itu desainnya Tuhan. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Laki-laki dibuat dari tanah. Wanita dibuat dari debu, dari tulang rusuk. Udah, mau bikin produk apa saja, bahan bakunya beda, hasilnya beda, teksturnya beda, harganya beda, rasanya beda. Lantai dari kayu sama dari keramik udah pasti beda, bahan bakunya beda, hasilnya beda, kerasnya beda. Laki dari tanah, wanita dari tulang, udah. Produk yang bahan bakunya berbeda. Jadi kalau pria wanita berbeda, memang Tuhan bikin berbeda. Atau mau pakai filosofis, oke. Laki-laki diambil tulang rusuknya, berarti ada sesuatu yang tidak ada lagi di laki-laki, itu menjadi perempuan. Ada sesuatu yang diambil dari Adam dan tidak ada lagi di Adam, sekarang adanya di Hawa. Ini dia tulang dari tulangku dan daging dari ini dia tulang dari tulangku. Enggak ada di saya, sekarang adanya di dia. Maka ada yang tidak ada di bapak, adanya di ibu. Apa yang enggak ada di bapak? Iya tuh Pak, suami saya tuh enggak rapi. Rapinya ada di ibu. Suami saya tuh enggak teliti. Telitinya di ibu.
Pokoknya yang diambil dari bapak sekarang adanya di ibu. Kalau bapak nggak ada, adanya di ibu, itu berarti jodoh. Ya, justru jodoh itu konsepnya begitu. Wadah sama tutup, itu satu unit, tapi dua pieces. Jodoh itu bukan wadah sama wadah. Atau tutup sama tutup, enggak. Jodoh itu wadah sama tutup, berbeda. Tapi saling melengkapi, gitu kan, itu namanya jodoh. Nah, kenapa? Karena inilah pria. Sampai harusnya 22, ini hanya 18, tempatnya habis, saya belum lengkapin ya. Ini kalau mau baca buku saya namanya A to Z Merit. Itu membahas 20 buah poin bedanya pria wanita. Laki-laki pikir, wanita rasa, laki-laki mata, wanita telinga, laki-laki perut, wanita mulut, laki-laki berharga kalau dihormati, wanita dikasihi. Makanya Alkitab berkata, hei suami kasih istrimu, hei istri hormati suamimu. Dari satu ayat aja sudah ada kebutuhan yang berbeda. Wanita itu telinganya kuat, makanya Sarah ketika Abraham ada tamu ngobrol, Sarah mendengar di balik kemah. Ketika Iska panggil anaknya Esau berburu bikin makan yang enak, maka Ribka dia mendengar di balik tenda. Wanita dari dulu sampai sekarang selama-lamanya suka nguping, saudara ya. Semua poin ini ada ayatnya. Ya, maka saya tulis buku khusus hanya mengenai ini aja. Bedanya pria wanita, bedanya. Nah, tujuannya apa? Memahami perbedaan. Kalau laki-laki pikir, maka wanita itu rasa atau kanan. Ya, otak kanan maka perasaan. Enggak Pak, suami saya tuh perasaan. Tuhan ciptakan pria wanita berbeda. Ini namanya fenomena. 70%, 80% wanita begini, 80%, 70% laki-laki begini. Uniknya, ajaibnya adalah ketika ada laki-laki yang tidak pikir. Jadi laki-laki ini koreografer, pemain musik, seniman, dia perasaan banget. Lihat istrinya, enggak berperasaan. Jadi jumlah perbedaannya tetap sama. Orang menikah itu jumlah perbedaannya sama. Laki pikir, wanita rasa. Wih Pak, saya laki-laki tapi perasaan. Berarti istri ibu enggak perasaan. Jadi jumlah perbedaannya sama. Jadi orang menikah itu jumlah perbedaannya sama. Pasangan mana aja jumlah perbedaannya sama. Itu karena kromosom itu 20, sigut itu sperma ketemu telur, itu 23 pasang kromosom. Maka perbedaannya saya tulis di buku saya 22. Gitu ya. Dan semuanya ada ayatnya loh. Alkitab itu memang ilmiah sekali kok. Nah, yang penting apa? Supaya bahagia itu bukan menyamakan diri. Menikah tidak mencari sama. Menikah itu tidak untuk cocok, tapi mencocokkan terus. Bukan mencari yang cocok, nggak ketemu. Ya, tapi yang saling mencocokkan, gitu ya. Maka menikah itu memahami, lalu kalau sudah paham, melengkapi, baru nanti menyempurnakan. Tahun keberapa nanti bisa saling menyempurnakan? Karena biasanya kalau udah saling mencintai, saling menyesuaikan diri, maka makin serupa. Tapi kalau belum menyesuaikan diri, paling nggak melengkapi. Melengkapi itu gimana? Satu rapi, satu nggak rapi, saling melengkapi, ya kan? Maka orang itu jodoh kalau berbeda. Satunya rapi, satunya nggak rapi, namanya jodoh. Dua-duanya nggak rapi, barangnya hilang terus. Satunya ke airport, kebaktian, ayo cepat. Satunya tenang, namanya jodoh. Dua-duanya tenang, terbang tuh pesawat. Tuhan itu sudah atur, saudara, sudah atur. Yang satu tega mendidik anak, satunya enggak, bagus, ya kan? Dua-duanya tega, mati tuh anaknya. Gimana orang tega menikah sama tega? Wah anaknya nakal, dipukul 10 kali, ibunya pulang gereja. Kok anaknya nangis? Iya tadi kan nakal, terus ya pukul berapa kali? 10. Aku 10 kali juga ya Pak ya. Udah mati tuh anak. Jadi Tuhan tuh atur gitu, yang tega menikah sama tega, ibunya tega, bapaknya enggak tega, bapaknya tega, ibunya enggak tega. Bapaknya romantis, ibunya enggak, ibu romantis, bapaknya enggak. Jadi Tuhan sudah atur. Tapi Pak kan lebih bagus kalau dua-duanya romantis, enggak bagus. Tapi Pak sama konseling Pak, gimana suami saya romantis? Enggak usah. Tapi bener loh Pak, suami saya itu gak romantis. Tunggu dulu Bu. Ibu emang anaknya berapa? 3 Pak Jarod. Bagus, suami gak romantis anaknya 3. Suami romantis anak ibu 13. Tuhan itu sudah atur loh. Yang rapi ketemu yang gak rapi. Yang pelit ketemu yang murah hati. Bagus, dua-duanya murah hati. Bangkrut tuh duit habis tuh. Jadi orang menikah tuh 2 orang berbeda. Oke, sebelum makan malam dah. Sekarang pegang tangan pasangannya. Ini sebelum makan malam. Semuanya pegang tangan pasangannya. Bilang begini, berarti nggak salah ya kita menikah. Nggak salah, saudara menikah itu nggak salah. Udah nggak salah. Sudah benar ya. Sudah benar. Jadi kalau sudah berbeda, menjumpai banyak perbedaan, itu berarti sudah jodoh. Sudah dua-duanya rapi. Tuh. Tahu kalau orang menikah dua-duanya rapi. Anda ke rumahnya Anda bingung loh.
sofa, kursi semuanya dibungkus plastik semuanya. Jadi kita tanya kan, ini makanya lu mau jual lagi? Ya enggak sih, kenapa? Kenapa dibungkusin? Biar enggak kotor, semuanya barang dibungkusin semuanya. Lu kayak mau dijual lagi aja gitu ya. Enggak bagus lah, yang satu rapi, satu enggak gitu, imbang. Satu buru-buru, satu lelet, bagus. Dua-duanya lelet, terbang tuh pesawat, beli tiket lagi. Tuhan itu sudah atur, saudara. Satu romantis, satu gak romantis. Dua-duanya gak romantis, gimana? Coba apa yang terjadi? Dua-duanya rohani sekali. Semuanya dua-duanya pujian, penyembahan, takut akan Tuhan. Ya gak bagus lah. Nanti menikah, begitu menikah, malam pertama, kita ngapain malam ini sayang? Mari kita pujian dan penyembahan. Gak bagus lah. Gimana sih? Menikah apa di surga gitu kan? Pujian penyembahan terus. Maka Tuhan sudah atur ya, kagak rohani sama yang tidak rohani nikah. Saling melengkapi kok, itu tuh saling melengkapi. Jadi sudah benar, udah nggak salah. Anda menikah itu nggak salah. Udah sekali lagi pegang tangan sebelahnya lagi. Nggak salah kok kita menikah. Saudara itu nggak salah ada. Kalau ada masalah kita selesaikan, tapi bukan dengan ganti pasangan. Ya, jadi rapi nggak rapi, boros nggak boros, itu udah jadi imbang. Menikah itu kayak terakhir sebelum makan ya. Menikah itu kayak kaki kiri sama kaki kanan ya kan. Satunya kakinya agak belok sini, satunya agak belok sini. Berbeda. Satunya depan, satu belakang. Satu depan, satu belakang. Satunya ke depan, satunya di belakang. Satunya ke depan, satunya belakang. Itu namanya itu berbeda tapi seirama. Satunya di bawah, satunya di atas. Satunya ke bawah, satunya di atas. Enggak sama, tapi keseimbangan. Anda enggak suka begitu? Anda enggak suka begitu? Boleh. Anda begitu. Jadi ini perbedaan ini bagus untuk keadaan yang tidak rata. Coba dua-duanya optimis, ada semua duit investasi atau bangkrut dah. Maka Tuhan sudah atur nih, bapaknya optimis, ibunya bikin pesimis gitu kan. Nanti yang optimis ini punya duit miliaran, wah buka grosir, buka ini, waduh ganjang-ganjing, bisnis segala macam bangkrut, wah rugi semuanya. Mana yang masih ada? Yang di tangan istri. Sudah masuk, enggak bisa keluar. itu diam-diam menyelamatkan itu. Jadi memang Tuhan sudah atur ya, yang si optimis menikah sama si pesimis, si rapi menikah dengan tidak rapi. Sekali lagi sebelum makan pegang tangan pasangannya, sudah benar aku nikah sama kamu. Sudah benar, jangan disesali, jangan. Ini wajah-wajah penuh penyesalan. Oke, hari ini kita ganti, bilang aku bersyukur dapat kamu, gitu. Bagaimana pendapat kamu? Kalau ada masukan, kritik ataupun pendapat, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Like jika suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu. Dukung juga channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya.